Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Bikin bangga. Viral sampai ke penjuru dunia. Begini komentar Cristiano Ronaldo usai tiket laga timnas Indonesia versus Cina ludes terjual dalam waktu 5 jam. Saya pernah bermain di Santiago Bernabeu, di Old Trafford, di Juventus Stadium, dan tentu di kandang Portugal. Tapi apa yang saya lihat dari supporter Indonesia itu sungguh gila. Nah ini nih, bocoran langsung dari Pak Erik. Inilah dua pemain yang dipastikan akan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia jelang laga kontra Cina dan Jepang. Mantap, dikonfirmasi langsung oleh orangnya. Bukan rumor, Elkan Bagot akui gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Inilah 10 pemain keturunan bisa dinaturalisasi demi timnas Indonesia lolos Olimpiade 2028. Siapa saja mereka? Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Bikin bangga. Viral sampai ke penjuru dunia. Begini komentar Cristiano Ronaldo usai tiket laga timnas Indonesia versus Cina ludes terjual dalam waktu 5 jam. Saya pernah bermain di Santiago Bernabeu, di Old Trafford, di Juventus Stadium, dan tentu di kandang Portugal. Tapi apa yang saya lihat dari supporter Indonesia itu sungguh gila. Langit Jakarta seolah menggetarkan dunia. Sebuah kabar luar biasa datang dari kawasan Asia Tenggara dan menggemparkan panggung sepak bola global. Tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ludes terjual hanya dalam waktu 5,5 jam, dan euforia ini tak tanggung-tanggung menembus hingga ke telinga para mega bintang dunia. Salah satunya adalah legenda hidup sepak bola, Cristiano Ronaldo. Ya, benar. Sosok peraih 5 Ballon d'Or, yang kini memperkuat Al Nassr di Liga Arab Saudi, ternyata ikut menyaksikan bagaimana riuh dan bergemuruhnya dukungan dari publik Indonesia terhadap tim nasional mereka. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media asal Eropa, Ronaldo memberikan komentarnya mengenai betapa fanatik dan luar biasanya para supporter Garuda. Menurutnya, apa yang dilakukan publik Indonesia bukan hanya dukungan biasa, tapi sudah setara dengan gairah sepak bola negara-negara elit dunia. Saya pernah bermain di Santiago Bernabeu, di Old Trafford, di Juventus Stadium, dan tentu di kandang Portugal. Tapi apa yang saya lihat dari supporter Indonesia itu sungguh gila. Ucap Ronaldo sambil menggelengkan kepala. Kagum. Ludes 70.000 tiket hanya dalam beberapa jam? Untuk pertandingan kualifikasi? Ini luar biasa. Itu bukan hanya fanatisme. Itu adalah cinta sejati terhadap sepak bola dan terhadap tim nasional. Ronaldo menyebut bahwa atmosfer yang tercipta dari loyalitas supporter Indonesia membuatnya penasaran. Ia bahkan menyamakan semangat itu dengan para tifosi Napoli di Italia Selatan, yang dikenal paling keras dan penuh gairah. Sepak bola bukan sekadar permainan di Indonesia. Ini sudah menjadi agama kedua. Mereka berdiri di belakang tim mereka seperti pasukan yang siap mati di medan perang. Katanya setengah bercanda. Tiket laga timnas Indonesia versus Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 memang benar-benar diburu publik. Penjualan tahap pertama yang dimulai Kamis, 15 Mei 2025, langsung disapu bersih oleh para supporter dalam tempo 5,5 jam. Dari total kapasitas 80.000 kursi di stadion legendaris itu, 70.000 kursi sudah dialokasikan oleh PSSI dan langsung habis terjual. Bahkan menurut Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, 80% kursi itu terserap hanya dalam hitungan jam, dan hanya tinggal 20% yang akan dibuka kembali pada penjualan gelombang kedua, tanggal 19 Mei mendatang. Ini bukan main-main. Saya rasa hanya sedikit negara di dunia yang bisa menunjukkan antusiasme seperti ini, tambah Ronaldo. Bahkan negara-negara besar seperti Inggris atau Spanyol, tidak semua pertandingan timnas mereka bisa terjual habis dalam waktu singkat. Apa yang terjadi di Indonesia itu spesial. Mereka layak menjadi bagian dari Piala Dunia. Pujian setinggi langit dari Ronaldo bukan tanpa alasan. Apa yang diperlihatkan oleh supporter Indonesia memang tidak bisa dianggap enteng.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa fanatisme Garuda selalu menyala kapanpun tim kebanggaan mereka bermain, baik di dalam maupun luar negeri. Bahkan dalam laga-laga tandang pun, stadion selalu dipenuhi warna merah dan putih, diteriaki yel-yel dan chants penuh semangat. Seakan Indonesia bermain di kandang sendiri dimanapun mereka berada. Cristiano Ronaldo secara khusus menyebut bahwa energi luar biasa dari supporter Indonesia bisa menjadi pemain ke-12 paling berbahaya di Asia. Jika saya pemain lawan dan bermain di GBK yang penuh dengan 80.000 orang berteriak tanpa henti, saya yakin tekanan itu akan sangat terasa. Ini bukan hanya tentang suara, tapi tentang getaran. Tentang energi yang ditransfer langsung dari tribun ke lapangan. Sangat kuat, ujarnya. Kehadiran dukungan yang masif ini memang menjadi senjata utama timnas Indonesia dalam menghadapi laga krusial melawan Cina. Laga ini sangat menentukan nasib Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Patrick Kluivert saat ini berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin, hanya unggul tipis dari Bahrain dan Cina. Kemenangan atas Cina akan membuka lebar peluang Indonesia lolos ke babak keempat, memperbesar mimpi untuk tampil di panggung sepak bola terbesar sejagat, Piala Dunia. Tidak hanya Ronaldo, media-media internasional pun dibuat terperangah. Banyak yang meliput kehebohan penjualan tiket di Indonesia ini sebagai bukti nyata bahwa gairah sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia, telah meledak. Salah satu outlet media Eropa bahkan menyebutkan, jika gairah adalah penentu kelayakan, maka Indonesia sudah seharusnya berada di Qatar 2022 lalu. Dan ini bukan pertama kalinya publik sepak bola global memberikan pujian kepada supporter Indonesia. Sebelumnya, FIFA pernah mengangkat profil fans Indonesia sebagai salah satu yang paling gila dan militan. Bahkan beberapa pemain lawan seperti Son Heung-min dari Korea Selatan dan Takumi Minamino dari Jepang juga pernah menyebut atmosfer Stadion Indonesia sebagai pengalaman tak terlupakan. Namun kali ini, pujian itu datang dari salah satu manusia paling legendaris dalam sejarah sepak bola dunia. Dari Cristiano Ronaldo, sang CR7, yang dengan rendah hati mengakui betapa hebatnya energi publik Indonesia. Timnas mereka masih berkembang. Tapi supporter mereka sudah kelas dunia. Itu fakta, ucap Ronaldo sambil menepuk dada, mengakui bahwa dirinya ikut tersentuh dengan semangat yang diperlihatkan oleh masyarakat Indonesia. Maka tak heran jika kini, semua mata mulai melirik ke Jakarta. Tiket ludes dalam sekejap bukan sekadar angka penjualan, tapi simbol kebangkitan. Garuda tak lagi dianggap kecil. Mereka didukung oleh Lautan Merah yang siap menggetarkan siapapun lawannya. Dan dukungan seperti inilah yang menjadi fondasi sebuah impian besar. Tampil di Piala Dunia. Penjualan tiket yang begitu cepat, pujian dari Cristiano Ronaldo, hingga sorotan media dunia menjadi bukti bahwa Indonesia bukan lagi sekadar penonton dalam percaturan sepak bola internasional. Dukungan luar biasa dari supporter bukan hanya menyulut semangat para pemain di lapangan, tapi juga menggetarkan dunia luar yang mulai melirik kekuatan sebenarnya dari negeri bernama Indonesia. Semua ini bukan hanya tentang pertandingan lawan Cina, bukan pula sekadar soal 70.000 tiket yang ludes. Ini adalah tentang semangat kolektif, cinta tak terbatas pada lambang Garuda di dada, dan keyakinan bahwa mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi utopia. Ronaldo sudah melihatnya. Dunia mulai menyadarinya. Kini tinggal kita, bangsa Indonesia, menjaga bara itu tetap menyala dan membuktikan bahwa kita memang layak untuk berada di panggung tertinggi. Setujukah kalian bahwa inilah waktunya Garuda terbang lebih tinggi? Dengan kekuatan supporter sebagai sayapnya? Nah ini nih, bocoran langsung dari Pak Erik. Inilah dua pemain yang dipastikan akan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia jelang laga kontra Cina dan Jepang. Ketum PSSI, Erick Thohir keceplosan dua nama pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia untuk laga kontra Cina dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang dua laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada bulan Juni mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 5 Juni, sebelum bertandang ke markas Jepang, Suita City Football Stadium, 5 hari kemudian. Kedua pertandingan ini menjadi penentu bagi nasib Indonesia di grup C. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert berada di peringkat keempat dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Dengan hanya 2 pertandingan tersisa,
Peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya masih terbuka, meski syaratnya tak mudah. Indonesia harus menang minimal 1 kali dan berharap hasil pertandingan lain berpihak. Seiring waktu yang terus berjalan menuju jadwal pertandingan, pelatih kepala Patrick Kluivert masih berada di Belanda untuk merampungkan evaluasi akhir terhadap para pemain. Ia dijadwalkan tiba di Jakarta pada pertengahan Mei guna mengumumkan nama-nama pemain yang akan memperkuat timnas. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara tak sengaja membocorkan 2 nama pemain yang akan masuk dalam daftar panggil tersebut. Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Erick menyebut bahwa 2 pemain Indonesia yang kini bermain di klub Inggris, yaitu Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand, akan kembali memperkuat skuad Garuda. Kedua pemain itu saat ini tercatat sebagai penggawa Oxford United, klub yang berlaga di EFL Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Senang melihat Ula Romeni kembali menjadi starter di Oxford United pada pertandingan terakhir EFL Championship musim ini. Oxford United juga sudah memastikan bertahan di Championship untuk musim depan, tulis Erick Thohir, dikutip dari akun Instagram pribadinya. Ia juga mengomentari progres Marcelino Ferdinand yang perlahan mendapat menit bermain bersama klub barunya. Marcelino Ferdinand juga masuk dalam daftar pemain cadangan Oxford dan berpeluang mendapat pengalaman bermain di tim utama Oxford United. Lanjut Erick. Romeni tampil sebagai starter dalam laga kontra Swansea City, sementara Marcelino masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Pertandingan tersebut berakhir imbang 3-3 dan menjadi laga penutup musim bagi Oxford United. Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa keduanya akan kembali memperkuat timnas dalam 2 laga penting yang akan datang. Kedua pemain ini akan kembali membela timnas Indonesia yang masih berpeluang tampil di Piala Dunia. Semoga ini menjadi tambahan semangat bagi mereka berdua sebelum berjuang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang, tegasnya. Sementara itu, Kluivert sendiri disebut tengah mempertimbangkan nama-nama lain untuk melengkapi skuadnya, terutama di sektor pertahanan dan lini tengah yang dinilai perlu tambahan tenaga baru. Beberapa nama yang tampil gemilang di Liga 1 dan kompetisi luar negeri kabarnya juga sedang dalam pantauan. Dengan waktu kurang dari 1 bulan menuju laga kontra Cina, seluruh pemain yang sudah pulang dari luar negeri dijadwalkan akan mulai mengikuti pemusatan latihan di Jakarta pada akhir Mei. SUGBK juga akan kembali digunakan sebagai lokasi latihan intensif dan venue pertandingan. PSSI berharap bahwa kehadiran pemain-pemain muda seperti Marcelino dan Romeni, ditambah strategi yang diusung Patrick Kluivert, mampu membangkitkan asa publik Indonesia untuk melihat Garuda terbang lebih tinggi di panggung sepak bola dunia. Mantap, dikonfirmasi langsung oleh orangnya. Bukan rumor, Elkan Bagot akui gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Pemain Timnas Indonesia, Elkan Bagot ternyata mengakui akan bergabung dengan pemusatan latihan atau training camp, TC, Timnas Indonesia di Bali. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert berencana mengumpulkan skuad Garuda dalam TC yang akan berlangsung di Bali mulai 26 Mei 2025 mendatang. Saat ini, sejumlah pemain Timnas Indonesia abroad pun sudah berada di Indonesia seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, hingga Elkan Bagot. Kehadiran Elkan Bagot pun menarik perhatian publik karena sudah lebih dahulu berada di Bali. Supporter Garuda pun mengabadikan momen bersama Elkan Bagot termasuk pengguna akun TikTok Daivi82. Bahkan Elkan Bagot sempat mengkonfirmasi akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal ini diketahui dari kolom komentar di mana akun tersebut mengklaim sempat mengobrol banyak dengan Elkan Bagot. Pertanda akhirnya Elkan kembali ke Timnas, tulis salah satu netizen. Ia tadi sudah ditanya, kata akun Daivi82. Netizen lainnya pun bertanya apakah Elkan Bagot mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Katanya tadi sih iya dan sudah latihan kembali, kata akun Daivi82. Sayangnya, belum dikonfirmasi apakah Elkan Bagot benar-benar dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk TC di Bali. TC di Bali memang disiapkan oleh Patrick Kluivert untuk menatap 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025. Setelah itu, skuad Garuda akan menantang Jepang pada 10 Juni 2025 mendatang. Jalan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka, termasuk dengan mempertahankan posisi 4 besar yang ditempati oleh Jai Itzes CS di klasemen grup C.
Inilah 10 pemain keturunan bisa dinaturalisasi demi timnas Indonesia lolos Olimpiade 2028. Siapa saja mereka? Berikut 10 pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi timnas Indonesia demi meraih asa menembus Olimpiade 2028 Los Angeles. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia tak pernah kehabisan pemain keturunan di luar negeri yang bisa dinaturalisasi guna membawa prestasi bagi tanah air. Tak para pemain keturunan untuk tim senior saja, ada pula para pemain keturunan yang bisa dipinang oleh tim Merah Putih untuk bermain di level kelompok umur. Salah satunya adalah untuk timnas Indonesia U23 yang akan bertarung di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan dibebankan target lolos ke Olimpiade 2028. Sejatinya timnas Indonesia U23 nyaris menembus panggung Olimpiade pada 2024 lalu. Sayangnya, tim besutan Shin Tae-yong kala itu takluk di playoff dari Guinea U23. Karena nyaris lolos, PSSI pun mematok target untuk timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2028 dengan berprestasi di Piala Asia U23 2026. Guna mencapai target itu, timnas Indonesia U23 yang kini ditukangi Gerald van den Burg bisa melirik 10 pemain keturunan untuk menembus Olimpiade 2028. Siapa saja mereka? 1. Miliano Jonathans, FC Utrecht. Miliano Jonathans merupakan winger muda milik FC Utrecht yang memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Depok, Jawa Barat. Karena punya darah keturunan, winger berusia 21 tahun itu bisa dinaturalisasi dan menambah daya gedor timnas Indonesia U23. 2. Kain van Oevelen, FC Volendam. Di sektor penjaga gawang, timnas Indonesia U23 bisa melirik Kain van Oevelen dari FC Volendam karena dirinya keturunan Blijvers. Dengan posturnya yang mencapai 199 cm itu, Van Oevelen bisa menjadi andalan di bawah Mistar saat bertarung di Piala Asia U23 2026. 3. Mauro Zijlstra, FC Volendam. Selain Van Oevelen, FC Volendam punya pemain keturunan lainnya, yakni Mauro Zijlstra, yang memiliki darah Bandung, Jawa Barat. Mauro Zijlstra sendiri sudah mengirimkan dokumen naturalisasi, sehingga proses naturalisasinya tinggal menunggu waktu saja. 4. Reno Muns, Bayer Leverkusen. Timnas Indonesia U23 juga bisa memperkuat lini pertahanannya dengan menaturalisasi bek muda Bayer Leverkusen, Reno Muns. Meski tak memiliki darah Indonesia, Reno Muns bisa dinaturalisasi karena dirinya sendiri lahir di Jakarta pada 2005 silam. 5. Julien Oerip, AS Alkmaar. Untuk mengisi pos gelandang serang dan menjadi pesaing Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia U23 juga bisa melirik pemain keturunan Surabaya, Julien Oerip. Di usia yang baru 18 tahun, Julien Oerip sudah menjadi andalan Jong AS di kasta kedua Belanda dan diproyeksikan akan jadi penerus Tijani Rejders di AS Alkmaar. 6. Delano van der Heijden, Feyenoord. Julien Oerip bisa dipasangkan dengan gelandang keturunan yang membela Feyenoord, yakni Delano van der Heijden. Pemain keturunan Maluku bisa menjadi dua Julien Oerip di pos gelandang serang, atau ditarik menjadi gelandang tengah untuk timnas Indonesia U23. 7. Sepp van der Heijden, Vitesse Arnhem. Untuk pos bek tengah, timnas Indonesia U23 bisa melirik nama Sepp van der Heijden yang saat ini tercatat bermain di Vitesse Arnhem. Pemain berusia 20 tahun itu punya postur mumpuni, yakni 187 cm, dan bisa menjadi palang pintu pertahanan timnas Indonesia U23. 8. Mike Klein, Sparta Rotterdam. Untuk pos bek kiri, timnas Indonesia U23 bakal punya penerus Kelvin Verdonk pada fullback milik Sparta Rotterdam, yakni Mike Klein. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surabaya, sehingga dirinya bisa dinaturalisasi. 9. Ethan Kohler, Werder Bremen. Untuk pos gelandang bertahan, timnas Indonesia U23 bisa melirik penggawa Werder Bremen, yakni Ethan Kohler, yang baru berusia 19 tahun. Selain bisa dipasang sebagai gelandang bertahan, pemain keturunan Bali ini juga bisa dipasang sebagai bek tengah. 10. Danny van den Heuvel, Club Brugge. Andai gagal menaturalisasi Kain van Oevelen, timnas Indonesia U23 tak perlu panik dan bisa melirik Danny van den Heuvel dari Club Brugge. Pemain berusia 21 tahun ini bisa dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Beda kelas timnas Indonesia dan Malaysia makin kelihatan.
Harimau Malaya naturalisasi pemain kasta keempat Liga Spanyol. Perbedaan kualitas antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia kembali mencuat ke permukaan, dan kali ini bukan hanya soal hasil pertandingan, strategi permainan, atau peringkat FIFA semata. Sebuah fakta yang tak terbantahkan muncul dari kebijakan pemain yang mereka panggil menjelang FIFA Matchday Juni 2025. Di saat timnas Indonesia mulai konsisten diperkaya oleh talenta kelas Eropa dari liga-liga elit dan pemain kelahiran luar negeri yang sudah menembus tim utama klub besar, Malaysia justru masih berkutat dengan proses naturalisasi pemain yang bermain di kasta keempat Liga Spanyol. Ya, kasta keempat, bukan ketiga apalagi Liga Utama. Harimau Malaya kembali melakukan gebrakan yang mengundang perdebatan. Mereka resmi menyelesaikan proses naturalisasi pemain berdarah Malaysia bernama Gabriel Palmeiro, yang kini membela CD Tenerife B, tim cadangan dari klub yang bahkan tidak berlaga di La Liga, melainkan di divisi bawah Spanyol. Lebih tepatnya, Gabriel saat ini berlaga di Segunda Federación, yang merupakan level keempat dalam struktur Liga Sepak Bola Spanyol. Kehadiran Gabriel Palmeiro menambah panjang daftar pemain naturalisasi Malaysia yang kualitasnya mulai dipertanyakan. Meskipun disebut memiliki darah keturunan Malaysia dan diakini memiliki potensi berkembang, kenyataan bahwa ia belum menembus tim utama Las Palmas, dan kini hanya dipinjamkan ke tim lapis kedua, menjadi sorotan tersendiri. Malaysia seolah sedang berjudi dengan harapan besar pada pemain yang belum sepenuhnya terbukti layak berseragam timnas di level internasional. Menurut laporan dari Se-Asia Goal, Gabriel sebenarnya telah mengikuti pemusatan latihan Harimau Malaya sejak Maret 2025. Namun, kala itu proses legalitas kewarganegaraan belum rampung. Kini setelah semua dokumen selesai, sang pemain berhak mengenakan seragam timnas Malaysia dalam laga uji coba, menghadapi Tanjung Verde serta laga hidup mati melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam rangkaian jadwal padat, Malaysia memang berusaha keras memperkuat skuadnya. Mereka akan 2 kali menghadapi Tanjung Verde dalam rentang waktu singkat, di mana laga pertama akan digelar secara terbuka untuk publik pada Kamis, 29 Mei 2025. Sementara laga kedua digelar tertutup pada Selasa, 3 Juni 2025. Usai 2 laga persahabatan tersebut, tantangan sesungguhnya menanti dalam duel penting kontra Vietnam pada 10 Juni 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil. Namun tetap saja, kehadiran Gabriel Palmeiro membuat banyak pecinta sepak bola di Asia Tenggara bertanya-tanya, kemana sebenarnya arah pembangunan skuad Malaysia? Bagaimana mungkin tim yang menyebut diri satu level dengan Indonesia, kini justru memanggil pemain dari Liga Kasta keempat, di saat Indonesia sudah diperkuat oleh nama-nama seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeon, hingga Jai Itzes, yang semuanya bermain di Liga Top Eropa? Di sisi lain, timnas Indonesia tidak sembarangan dalam menentukan pemain yang bisa membela Garuda. Proses naturalisasi dilakukan secara selektif dan terukur, mengacu pada kebutuhan taktik pelatih dan kesiapan pemain untuk beradaptasi dengan iklim kompetitif sepak bola Asia. Bahkan Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia, menegaskan bahwa dirinya hanya akan memberi tempat bagi pemain yang benar-benar memberikan nilai tambah signifikan, bukan sekadar melengkapi skuad atau memenuhi kuota naturalisasi. Dalam konferensi pers terakhirnya, Kluivert bahkan menyampaikan sindiran halus namun tajam yang seolah menyasar pada kebijakan Malaysia. Kami tidak akan mengundang pemain yang bermain di divisi keempat, hanya karena mereka punya paspor. Kami mencari kualitas, bukan kuantitas. Jika seseorang ingin memperkuat timnas Indonesia, mereka harus datang membawa level permainan yang nyata, bukan hanya mimpi, ujarnya lugas. Perkataan Kluivert itu diamini oleh banyak pengamat sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Banyak yang menilai bahwa keseriusan Indonesia dalam membangun tim nasional kini mulai membuahkan hasil. Bukan hanya dari hasil pertandingan, tetapi juga dari bagaimana skuad Garuda dipandang oleh dunia luar. Indonesia tidak lagi dianggap sebagai tim pelengkap, melainkan sudah diperhitungkan sebagai kekuatan baru yang sedang berkembang pesat. Sementara itu, publik Malaysia masih terpecah menyikapi pemanggilan Gabriel Palmeiro. Di media sosial, tak sedikit yang menyindir Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, karena terlalu mudah memberikan kewarganegaraan kepada pemain yang belum teruji. Bahkan beberapa komentar bernada kecewa dan cemoohan membanjiri postingan FAM setelah kabar pemanggilan Gabriel diumumkan. Apa bedanya ini dengan zaman dulu, saat kita tergila-gila pada pemain-pemain mediocre dari liga asing? Tulis salah satu warganet. Ada juga yang membandingkan langsung dengan Indonesia. Sementara Indonesia dapat pemain Eredivisie,
Serie B, dan Liga Belgia, kita malah sibuk promosi pemain Liga 4 Spanyol. Malu. Semua ini semakin mempertegas bahwa jalur yang diambil Indonesia dan Malaysia dalam membangun skuad nasional kini benar-benar berbeda kelas. Indonesia sedang menapaki tangga prestasi dengan mengusung pemain-pemain top, pendekatan taktik modern, dan pelatih kelas dunia. Sementara Malaysia masih terjebak dalam paradigma lama, naturalisasi demi naturalisasi tanpa seleksi ketat terhadap kualitas. Dengan perbedaan ini, tak heran jika banyak pihak menilai bahwa jarak antara Garuda dan Harimau kini makin menganga. Bahkan ketika Indonesia mengundang Malaysia untuk sebuah turnamen mini pada FIFA Matchday September 2025, FAM belum juga memberikan respons yang tegas. Hal itu justru membuka jalan bagi Thailand untuk menawarkan diri menggantikan posisi Malaysia. Suatu ironi yang kembali memperkuat persepsi bahwa Malaysia mulai kehilangan taji mereka, bahkan di mata rival-rival lama. Sebagai penutup, satu hal yang semakin jelas, sepak bola Asia Tenggara kini sedang mengalami pemetaan ulang kekuatan. Dan di peta baru itu, Indonesia berada di garis depan, sementara Malaysia harus berpacu lebih cepat jika tak ingin benar-benar tertinggal. Pertanyaannya kini, masihkah Malaysia pantas menyebut dirinya selevel dengan timnas Indonesia? Tinggalkan Wolves, Justin Hubner blak-blakan buka kans gabung 4 klub Liga 1 jelang bursa transfer musim panas. Justin Hubner, yang baru saja mengumumkan bakal tinggalkan Wolverhampton Wanderers di bursa transfer musim panas, pernah bilang ingin gabung klub Liga 1. Sang bek tengah timnas Indonesia kembali menjadi bahan perbincangan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 21 tahun itu akan meninggalkan Wolves di bursa transfer musim panas mendatang, seiring dengan habisnya masa kontrak. Masa bakti Hubner hanya berlaku hingga 30 Juni 2025, dan itu tampaknya tidak akan diperpanjang seiring dengan pernyataannya baru-baru ini. Dalam sesi tanya-jawab dengan pengikutnya di Instagram, Hubner menerangkan bahwa dirinya akan segera pergi dari Wolves. "Saya akan segera meninggalkan klub," kata Hubner ketika ditanyakan tentang situasinya di klub kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League, tersebut. Lantas, kemanakah dia akan pergi? Jika menetap di Liga Inggris, maka Hubner bisa bergabung dengan Oxford United, yang berlaga di kasta kedua. The US merupakan klub yang dimiliki oleh dua pengusaha Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Pada musim ini, mereka berhasil menyelamatkan diri dari ancaman degradasi di kasta kedua Liga Inggris, Divisi Championship. Oxford telah merekrut Marcelino Ferdinand pada bursa transfer musim panas tahun lalu, dan disusul oleh Ula Romeni pada Januari tahun ini. Peluang Hubner untuk bergabung pun terbuka setelah kontraknya habis di musim panas ini. Namun, sang pemain timnas Indonesia sebelumnya pernah mengindikasikan ketertarikan berkarier di Liga 1. Hal itu disampaikan Hubner setelah laga timnas Indonesia melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 lalu. Secara terus terang, Hubner menyampaikan bahwa bermain untuk Bali United adalah hal yang menarik perhatiannya. "Saya pikir, untuk hidup, Bali sangat menyenangkan, juga klubnya, Bali United," kata Hubner dalam wawancara di YouTube Sport 77 pada September 2024. Selain Bali United, ex-bek Cerezo Osaka itu juga tertarik untuk pindah ke Persija Jakarta atau Persib Bandung. Juga Persib Bandung, Persija, ya banyak klub bagus di sini tetapi saya rasa bukan untuk saat ini, tambahnya. Namun begitu, Hubner mengaku masih berambisi untuk berkarier di luar Indonesia. Dia membuka peluang untuk bermain di Liga 1 pada akhir karirnya. Tak hanya untuk 3 klub yang telah disebutkan tadi, Hubner juga mengindikasikan PSM Makassar sebagai klub yang bisa melabuhkannya. "Itu bukan ambisi saya sekarang. Saya belum mau bergabung klub Indonesia sekarang. Mungkin di akhir karir, saya bermain di Indonesia, mungkin Bandung, Makassar atau mungkin Bali United," tukasnya. Inilah 4 calon lawan timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, nomor 1 penuh nostalgia. Berikut 4 calon lawan timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya mengandung nostalgia. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda ada di urutan 4 grup C dengan 9 poin dari 8 laga. Tim Merah Putih unggul 3 poin dari Timnas Bahrain dan Timnas Cina di posisi 5-6.
4 angka lagi akan memastikan langkah pasukan Patrick Kluivert ke babak tersebut. Lantas, siapa saja calon lawan timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak ulasan berikut ini. 4. Timnas Oman. Negara satu ini bertengger di posisi 4 grup B. Mereka berpeluang besar duduk di posisi 3 atau 4 di grupnya. Saat ini, Oman berada di posisi 80 ranking FIFA. Mereka jauh lebih tinggi ketimbang lawan timnas Indonesia di grup C yakni timnas Bahrain, 81. 3. Timnas UEA. Negara satu ini duduk di posisi 3 grup A. UEA sangat berpotensi finish di posisi 3 atau 4 di grupnya karena sulit mengejar timnas Iran dan timnas Uzbekistan. Tentu saja, negara satu ini tidak main-main. UEA nangkring di posisi 63 ranking FIFA sehingga tak bisa dianggap remeh. 2. Timnas Qatar. Negara satu ini merupakan juara Piala Asia 2023. Qatar tentu tidak bisa dipandang remeh kendati baru sekali lolos ke Piala Dunia selaku tuan rumah pada edisi 2022. Saat ini, mereka ada di urutan 48 ranking FIFA. Qatar tentu ingin mendapat satu dari 2 tiket tersisa via babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Timnas Irak. Negara satu ini ada di urutan 3 grup B. Irak sudah pernah dijumpai timnas Indonesia di putaran 2 dengan hasil 2 kali kekalahan, 1-5 di Irak dan 0-2 di Jakarta. Nuansa nostalgia akan semakin kuat dengan kehadiran Graham Arnold di kursi pelatih yang sebelumnya menangani timnas Australia. Irak tak bisa dianggap remeh lantaran saat ini duduk di urutan 56 ranking FIFA. Lantas, mengapa tidak ada nama timnas Arab Saudi? Di babak ini, Indonesia akan diundi masuk ke grup berisi 3 negara. Lawan yang sudah dihadapi di babak ketiga, tidak boleh berada dalam satu grup. Itulah 4 calon lawan timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berebut 2 tiket tersisa menuju putaran final.